Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi sumber daya alam. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Untuk materi klasifikasi sumber daya alam, saya mengambil peta konsepnya dari sebaran dan pengelompokan sumber daya kehutanan, pertumbuhan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Ada 3 klasifikasi peta konsep. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam, dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Tapi kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang klasifikasi sumber daya alam. Kemudian materi yang terbagi menjadi 3 tadi lebih konsentrasi ke klasifikasi sumber daya alam. Tujuannya dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian semuanya dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam serta penggolongan sumber daya alam berdasarkan kriteria tertentu dengan baik dan teliti. Untuk uraian materinya berkaitan yang pertama berkaitan dengan klasifikasi sumber daya. Ada berbagai ragam sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal, misalnya berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Untuk yang pertama berdasarkan potensinya, menurut potensi penggunaannya sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalkan batu, besi, emas, kayu, kapas, dan sebagainya. Yang kedua sumber daya alam energi, adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalkan batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga sumber daya alam ruangan, adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Kemudian yang keempat sumber daya alam waktu, sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya air, sulit didapat pada musim kemarau. Akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Kemudian yang kedua berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam non hayati atau disebut juga abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati ya, misalnya bahan tambang, tanah air, dan kincir air. Yang kedua sumber daya alam hayati atau disebut juga biotik, merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Sumber daya alam ini berupa tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber daya alam hewan atau disebut juga sumber daya alam hewani, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Yang pertama adalah pertanian. Di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan karena kondisi tanah yang sangat mendukung ya untuk syarat hidup tanaman. Seperti ada di gambar samping saya, ada gambar sawah ya, yaitu jenis tempat menanam yang membutuhkan banyak air dalam proses menanamnya ya. Sawah memiliki banyak jenis, yaitu sawah tada hujan, sawah irigasi, dan
sawah lebat. Ada sawah tada hujan ya, kemudian sawah irigasi dan sawah lebat. Kalau yang sawah tada hujan itu sawah yang memanfaatkan musim hujan ya sebagai masa tanam. Kemudian sawah irigasi adalah sawah yang memanfaatkan saluran irigasi untuk mengairi sawah. Sawah irigasi tidak membutuhkan musim karena dapat dialiri sewaktu-waktu. Ya, sawah irigasi adalah sawah yang paling umum di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah sawah lebat, itu sawah yang memanfaatkan luapan air sungai untuk mengairi sawah. Sawah ini juga hanya dapat dipakai saat musim hujan ya. Sawah ini biasanya berada di sekitar sungai. Yang berikutnya adalah ladang. Kalau yang saya contohkan gambar di samping sisi saya itu adalah gambar ladang jagung ya. Ladang adalah salah satu sistem pertanian ya. Berbeda dengan sawah, ladang memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. Kemudian yang berikutnya adalah tegalan. Tegalan adalah ladang yang telah menetap ya. Berbeda dengan ladang adalah tegalan biasanya ditanami oleh tanaman musiman. Selain itu tegalan sangat bergantung dengan musim hujan. Sehingga saat dapat dipakai saat musim hujan, tegalan tidak dapat diairi atau dialiri ya dengan memakai sistem irigasi karena bentuknya yang tidak rata. Kemudian sawah, ladang, dan tegalan adalah bentuk-bentuk dari pertanian. Dalam dunia pertanian, sumber daya alam yang dihasilkan tidak hanya berupa padi, ladang, dan tegalan adalah dua bentuk lahan pertanian yang tidak dapat menanam padi. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh bidang pertanian ada padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan yang gambar di samping sisi saya itu adalah perkebunan teh ya. Perkebunan di Indonesia bahkan telah menjadi salah satu barang yang diekspor ya. Beberapa hasil perkebunan Indonesia yang menjadi primadona adalah karet, kopi, tembakau, teh, jati, dan tebu. Kalau gambar di samping itu adalah peta sentra kopi ya di Indonesia. Ya, saya kutip dari indonesiabaik.id. Ada persentase mulai dari Aceh sampai provinsi di seluruh Indonesia ya tentang sebaran kopi. Kemudian tembakau. Tembakau bukanlah tanaman asli Indonesia ya, kan, tetapi tembakau sangat cocok ditanam di Indonesia karena iklim Indonesia yang tropis. Selain itu, tanah yang subur membuat Indonesia dapat memproduksi tembakau dengan kualitas yang baik. Yang berikutnya adalah teh, jati, kemudian tebu. Yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Pembaruan bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus. Yang pertama, pembaruan dengan reproduksi terjadi pada sumber daya alam hayati ya, seperti hewan dan tumbuhan yang dapat berkembang biak sehingga jumlahnya bertambah. Kemudian pembaruan dengan adanya siklus ya, beberapa sumber daya alam misalnya air dan udara terjadi proses yang melingkar bentuk siklus. Dengan demikian selalu terjadi pembaruan. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam adalah pencemaran udara akan menurunkan kualitas atmosfer bumi. Kemudian penebangan hutan dapat menurunkan kualitas air tanah dan menimbulkan banjir. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis ya, karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun.
manusia tidak dapat memanfaatkan selama 2-3 generasi. Sumber daya alam ini dapat habis, contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas, dan lain-lain. Kemudian sumber ini dapat dibedakan menjadi dua ya berdasarkan daya pakainya, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Kalau sumber daya alam yang tidak cepat habis itu adalah karena nilai konsumtif terhadap barang itu relatif kecil ya, bahkan manusia hanya memanfaatkan dalam jumlah sedikit, contohnya intan, batu permata, dan logam mulia. Kemudian sumber daya alam yang cepat habis karena mempunyai nilai konsumtif akan barang itu relatif tinggi, contohnya bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Rangkuman dari materi klasifikasi sumber daya alam yang pertama berdasarkan uraian materi, maka dapat kita rangkum beberapa hal berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif cepat, contohnya hutan, tanah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, unrenewable ya resources, yaitu sumber daya alam yang setelah dipakai langsung habis dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pemulihannya, contohnya minyak bumi, batu bara, bauksit, biji besi, dan barang tambang lainnya. Terima kasih telah menyimak materi tentang klasifikasi sumber daya alam. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dubai Day channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.